Dan bagaimana kita menerima takdir Allah Azza wa Jal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kadangkala mulut mengatakan ikhlas, iya aku terima, tapi hati masih belum bisa menerima. Ahibati fillah, agar kita menerima takdir ini dengan ikhlas, dengan tulus, yang pertama, ketahuilah Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita harus tahu Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang kedua, Allah itu Maha Mengetahui. Allah itu Al-Alim. Tatkala malaikat sempat mengatakan kepada Allah dalam urusan penciptaan Nabi Adam alaihissalam, penciptaan manusia, malaikat mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Malaikat mengatakan, apakah ya Allah engkau akan menciptakan di muka bumi ini manusia yang akan menumpahkan darah, membuat kerusakan, sedangkan kami bertasbih, memujimu, menyucikan engkau ya Allah. Kata Allah, aku tahu dan kalian nggak tahu. Aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Allah itu Maha Mengetahui. Yang ketiga, Allah itu Al-Hakim. Allah itu penuh dengan hikmah. Tidak ada satu keputusan Allah pun kecuali ada hikmah di balik itu. Makanya Allah mengatakan fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Kita nggak suka, tapi itu baik buat kita. Kalau kita bicara penyakit, kita nggak suka penyakit. Ya Allah, aku sakit ini itu. Coba engkau bayangkan, ketika engkau sakit, dosa-dosamu digugurkan, derajatmu diangkat, lisanmu akhirnya berisi zikir, permintaan sama Allah Azza wa Jal. Engkau berada di saf pertama. Bukankah ini lebih baik daripada engkau sehat? Ketika engkau sehat, ya engkau nggak berzikir. Engkau nggak di saf pertama. Berapa banyak orang ketika sehat di saf terakhir, ketika sakit di saf pertama. Tidak sedikit orang yang sakit berada di saf pertama, sehat di saf terakhir. Jadi ketika mendapatkan musibah, berbaik sangka sama Allah. Pasti ini lebih baik buat aku. Lihat kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan dengan musibah yang menimpa itu. Kemudian lihat lagi bahwasanya musibahnya tidak lebih besar daripada yang menimpa orang lain. Kita tuh biasanya kalau ngelihat orang kalau tabrakan kakinya patah, dia Allah aku nggak punya kaki lagi ya. Terus dia di rumah sakit ngelihat ada di sebelah dia yang dua-duanya diamputasi. Apa kata dia? Ya Allah alhamdulillah Allah aku cuma satu ya Allah alhamdulillah. Baru kau akan bersyukur. Maka di antara yang membuat kita menerima takdir Allah dan mensyukurinya adalah melihat kepada orang-orang yang lebih susah dari kita. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan bagaimana menerima takdir Allah. Bersyukurlah musibahmu bukan di agama, tapi cuma di urusan dunia. Orang kehilangan sholat asar. Kata Nabi SAW, orang yang ketinggalan sholat asar itu seakan-akan dia kehilangan keluarga dan hartanya semuanya. Bayangkan, sholat asar. Ada orang yang nggak sholat sepanjang hari, biasa-biasa aja dia. Tapi kehilangan motornya, satu kampung tahu dengan musibah yang menimpa dia. Padahal musibah agama itu jauh lebih dahsyat daripada musibah yang menerima kita di agama kita. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah.